Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat perpustakaan digital atau digital library menggunakan aplikasi Canva yang tentunya mudah dan tidak berbayar. Bagaimana cara pembuatannya? Yuk simak video tutorial berikut ini. Oke, yang pertama kita butuhkan pertama kali adalah mengisi kolom alamat dengan www.canva.com. Oke. Setelah kita membuka alamat canva.com, kita akan disuguhkan penampilan seperti ini. Ya, ini adalah berandanya. Beranda jika kita sudah login. Jika belum, kita harus login terlebih dahulu. Di sini saya login menggunakan alamat email yang diberikan oleh Kemendikbud dengan Belajar ID. Kita bisa menggunakan Canva ini dengan email biasa, tetapi tentunya lebih terbatas karena kita difasilitasi oleh pemerintah dengan email dari Belajar ID. Kita mendapatkan akses Canva lebih luas lagi. Nah, di sini saya menggunakan email dengan Belajar ID. Kemudian kita akan bergabung dengan komunitas sekolah kita. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membuat kontennya. Nah, konten apa yang ingin dibuat? Kita bisa membuat secara manual dengan mengklik desain ini. Nah, kita bisa membuat apa saja, bisa membuat worksheet, bisa membuat presentasi, membuat konten Instagram, konten TikTok, apapun saja kita bisa buat. Dengan RPP pun bisa kita buat di sini. Apa saja yang kita inginkan. Oke, selanjutnya untuk memudahkan kita dalam proses pembuatan, jika ingin lebih mudah lagi, kita bisa menggunakan template yang ada. Di sini kita bisa memasukkan kata kuncinya, misalkan ruang kelas virtual. Kita cari ruang kelas virtual. Kalau settingannya menggunakan bahasa Inggris, kita bisa menggunakan bahasa Inggris, misalkan virtual classroom. Namun jika settingannya bahasa Indonesia, kita juga bisa memasukkan kata kunci dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada berbagai macam template yang sangat banyak yang bisa kita gunakan secara bebas dan bisa kita edit sesuai kesukaan hati masing-masing. Bagaimana ingin membuat ruang kelasnya. Nah, di sini kemarin saya sudah berusaha mencoba membuat ruang kelas virtualnya. Nah, di sini adalah desain ruang kelas virtual yang sebelumnya sudah saya edit. Di sini ada today's lesson. Kita bisa ganti dengan bahasa Indonesia dengan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini. Jika layarnya terlihat sangat kecil, bisa kita perbesar dengan ini. Nah, ini akan lebih besar, bisa kita scroll. Nah, pelajaran hari ini. Untuk mengubah bentuk tulisan, kita bisa gunakan pengaturan font. Kita bisa merubahnya sesuai keinginan kita. Kalau kita klik ini, tulisan akan berubah. Jika kita ingin mengulang kembali yang telah kita edit tadi, kita bisa menggunakan fitur undo ini, urungkan. Akan kembali seperti sebelumnya. Di sini adalah ruang kelas yang sudah saya buat. Ini kita bisa ganti dengan hari ini. Hari Selasa 07 Mei 2024. Oke. Misalkan ada pemberitahuan apa, misalkan ekskul dan membawa dia nikah. Oke, ini bisa kita ganti menjadi apapun notifikasi yang ingin dibuat, misalkan peraturan seragam atau notifikasi hari ulang tahun siswa atau apapun bisa. Kemudian setelah itu kita bisa menyesuaikan. Jika ingin menambahkan permainan,
Nah, permainan, saya membuat permainan di sini menggunakan word wall seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah membuat soal TTS yang bisa dikerjakan oleh siswa. Nah, cara membuatnya bagaimana supaya bisa terhubung dengan fitur Canva ini? Kita menggunakan elemen yang ada seperti tadi. Misalkan saya ulang ya membuat ini. Kita klik gambar yang serupa tadi. Ini bisa kita pindah-pindahkan, kita taruh di sampingnya. Nah, kemudian copy paste link yang tadi sudah disiapkan, copy paste dari manapun bisa. Kemudian kita klik titik 3 ini, ada tautan. Nah, bisa kita masukkan tautannya, kita copy paste di kolom yang disediakan, kemudian klik selesai. Nah, tautan sudah ditambahkan. Maka di sini kalau kita anak-anak mengklik gambar, bisa hapus ya, ganti sama yang baru ya. Kita klik di gambar ini, nanti anak-anak akan diarahkan ke link yang tadi sudah kita buat. Itu juga berlaku untuk buku-buku. Nah, di sini saya sudah membuat ruang perpustakaan yang tersedia banyak buku-buku. Kita bisa menautkan buku-buku yang ada dengan e-book. Nah, ini yang dimaksud dengan perpustakaan digital. Semua buku-buku di sini kita tautkan kepada e-book. Terus ini bisa kita tautkan ke google.com untuk anak-anak mencari segala sesuatu melalui google.com. Oke, coba ya. Ini, nah, anak-anak bisa mencari sesuatu ke Google seperti itu ya. Apapun bisa kita tautkan seperti itu. Nah, silahkan Bapak Ibu untuk berkreasi sesuka hati. Di sini untuk menambahkan bentuk desain-desain bisa kita klik tambahkan di sini. Kemudian di kertas kosong ini kita bisa tambahkan gambar apapun. Oke, seperti itu. Jika ingin dihapus, kita klik titik 3 ini dan hapus halamannya. Kita klik titik 3 dan hapus satu halaman. Kemudian kita bisa menduplikat gambar tersebut menjadi 2 untuk kebutuhan lain. Misalnya ruang perpustakaan khusus bahasa Indonesia, ruang perpustakaan untuk bidang studi tertentu bisa kita duplikat. Kemudian di sini ada elemen-elemen tadi untuk menambahkan semua hal buku, papan, lemari, meja, kursi, permainan, atau semuanya bisa kita tambahkan. Pintu bisa kita tambahkan. Silahkan dengan kreativitas Bapak Ibu yang pastinya lebih jauh lebih baik daripada saya. Kemudian kita bisa menambahkan teks, misalkan di sini kita tambahkan teks. Ruang laboratorium IPA. IPA aja ya. Bisa kita masukkan di sini. Bisa. Kemudian jika yang dihapus tinggal dihapus. Kemudian kita juga bisa mengunggah gambar apapun atau video bisa kita unggah maupun audio bisa kita masukkan untuk membuat video. Selanjutnya jika ingin membuat banyak seperti sertifikat kita bisa masukkan data. Jadi kita masukkan data nama di sini nanti otomatis akan terduplikat sesuai jumlah data yang kita masukkan. Seperti itu Bapak Ibu, silahkan kita gali kreativitas kita untuk menjadi guru yang lebih berpihak kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.